Sang Suho langsung menyerang dan berhasil mengatasinya, bahkan menggunakan senjata milik goblin tersebut. Setelah itu, ia mulai memahami satu hal penting. Warna pada nama setiap monster menunjukkan perbedaan kekuatan mereka. Namun, belum sempat ia berpikir lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara trompet yang sangat keras. Sumbernya berasal dari goblin lain yang berada tidak jauh dari sana. Sang Suho langsung bersiap. Namun, saat suara trompet itu berhenti, situasi langsung berubah. Satu persatu goblin mulai bermunculan, dan kali ini berbeda dari sebelumnya. Nama mereka memiliki warna yang berbeda, yang berarti kekuatan mereka jauh lebih tinggi. Sang Suho yang masih ragu dengan kemampuannya langsung berkata kepada Beru, "Kau akan membantuku bukan?" Namun Beru menjawab, "Manaku belum pulih sepenuhnya setelah pertarungan sebelumnya, dan kalau aku ikut turun, kau justru akan kehilangan banyak XP karena aku bisa mengatasi mereka dengan cepat." Di tengah kemunculan para goblin yang semakin banyak, Sang Suho akhirnya menyadari satu hal, ia harus menghadapi mereka semuanya. Tak lama kemudian, para goblin mulai bergerak bersamaan mengarah ke arahnya. Sang Suho langsung mencoba salah satu kemampuan miliknya yang bernama Ruler Authority. Dengan skill itu, ia bisa menggerakkan benda dari jarak jauh. Ia langsung menarik senjata di sekitarnya, lalu mengarahkannya ke para goblin dengan sangat cepat. Serangan itu membuat pertarungan terasa lebih ringan karena ia bisa menyerang tanpa harus mendekati mereka satu persatu. Dan hasilnya benar-benar efektif. Satu persatu goblin mulai tumbang. Sang Suho mulai merasa lebih percaya diri, seolah ia memiliki tangan tak terlihat yang bisa ia gunakan sesuka hati. Namun tiba-tiba sebuah panah melesat ke arahnya. Dengan refleks cepat, ia berhasil menangkap panah tersebut. Dari situ, Sang Suho sadar tidak semua goblin bertarung dari jarak dekat. Tanpa membuang waktu, Sang Suho langsung menyesuaikan penggunaan Ruler Authority miliknya. Ia mengendalikan panah itu, lalu mengarahkannya kembali seperti serangan balasan. Panah itu melesat dengan cepat dan tepat mengenai targetnya. Goblin Archer itu berhasil ia atasi. Beru yang melihat itu langsung terpukau. Ia tidak menyangka Sang Suho bisa menyesuaikan penggunaan skillnya secepat itu. Beru lalu berkata, "Kelahiranmu seperti kisah seorang pahlawan. Tuan muda mewarisi kekuatan Ruler Authority milik Tuan besar sejak kecil. Kekuatan itu sempat disegel agar dunia tetap tenang, dan sekarang saat Itari mulai mengganggu dunia, kekuatan itu kembali terbuka untuk menghadapi kekacauan ini." Sementara itu, Sang Suho terus menghadapi para goblin satu persatu. Di tengah pertarungan itu, ia mulai menyadari sesuatu. Kemampuan Ruler Authority ternyata memiliki batas beban sekitar 10 kg. Namun di saat ia lengah, salah satu goblin berhasil melancarkan serangan dan mengenai dirinya. Goblin itu terlihat senang, seolah berhasil menemukan sebuah celah. Sang Suho terdiam sejenak. Beru yang melihat hal itu langsung khawatir dan mencoba memastikan keadaannya. Namun di tengah kerumunan goblin, Sang Suho tidak menjawab apapun. Dia hanya terdiam, dan di barisan paling belakang, salah satu goblin yang jauh lebih besar maju ke depan. Goblin tersebut bernama Goblin Centurion. Makhluk itu bersiap untuk mengakhiri pertarungan. Di sisi lain, Sang Suho perlahan mencoba menarik Dacer yang masih tertancap. Para goblin lain mulai mendekat. Dan tepat di saat ia berhasil mencabut senjata itu, ekspresinya mulai berubah. Dengan penuh emosi, ia berkata, "Rasanya sakit sekali." Tanpa ragu, ia langsung melemparkan Dacer tersebut. Serangannya melesat lurus, menembus beberapa goblin yang berada di jalurnya, dan langsung mengenai Goblin Centurion. Makhluk itu tidak mampu bertahan. Hanya dengan satu serangan, pertarungan langsung berubah. Sang Suho kemudian berkata, "Pertarungan ini memang berat, tapi entah kenapa aku merasa jauh lebih hidup." Para goblin yang tersisa langsung bergerak bersamaan. Mereka mengepung Sang Suho dari berbagai arah. Tanpa perlindungan yang kuat, Sang Suho hanya bisa menahan serangan mereka sambil menunggu celah. Ia tidak terburu-buru dan hanya menunggu momen yang tepat. Dan saat kesempatan itu muncul, Sang Suho langsung bergerak. Ia mulai membalas serangan mereka satu persatu dengan gerakan yang semakin cepat. Tujuannya hanya satu,
itu jadi lebih kuat dari sebelumnya. Perlahan, ia kembali menggunakan ruler authority miliknya, menarik senjata di sekitarnya, lalu mengarahkannya ke para goblin tanpa henti. Serangannya terus berlanjut, satu demi satu goblin mulai tumbang. Walaupun begitu, Sang Suho sadar tenaganya terus terkuras, tubuhnya mulai berat, napasnya mulai tidak teratur, tapi ia tetap melanjutkan dan tak berhenti sampai di situ. Karena di pikirannya, jika ia ingin melewati semua ini, ia harus terus maju tanpa peduli seberapa berat keadaannya. Dan akhirnya semua goblin yang ada di tempat itu berhasil ia atasi. Sang Suho terlihat lelah setelah pertarungan itu. Namun di balik rasa lelah itu, levelnya kini naik beberapa tingkat. Ia juga mendapatkan skill baru yang bernama Resilient. Tak lama, sistem menampilkan notifikasi bahwa quest yang diberikan telah selesai. Di sampingnya, Beru bertepuk tangan sambil berkata, "Luar biasa, Tuan Muda benar-benar menyelesaikannya." Sang Suho menjawab, "Terima kasih, kau juga sangat membantu." Padahal dari tadi Beru hanya menonton. Setelah itu, notifikasi yang baru muncul. Sang Suho mendapatkan skill lain yang bernama Shadow Extraction. Ia langsung bingung, skill apa ini? Dan bisa kupakai? Beru yang melihat itu langsung menyadari sesuatu. Skill tersebut sama seperti milik Sung Jinwoo. Ekspresinya pun terlihat sangat senang. Bukan hanya skill, tubuh Sang Suho juga mulai berubah. Fisiknya perlahan meningkat, terasa lebih ringan dan lebih kuat. Ia bahkan sudah mendapatkan 2 skill sekaligus. Sang Suho lalu berdiri dan ia baru sadar luka dari pertarungan sebelumnya sudah pulih sepenuhnya. Ia sempat merasa aneh, cepat sekali pulihnya. Apakah aku agak curang? Beru menjelaskan, sistem yang dibuat oleh Tuan Besar Sung Jinwoo memang seperti itu. Tujuannya untuk melindungimu, supaya saat kau merasa tidak punya apa-apa, kau akan sadar bahwa sebenarnya kau punya kekuatan besar. Setelah itu, Sang Suho mendapatkan sebuah runestone dari skill Shadow Extraction. Tanpa ragu, ia langsung menggunakannya. Sistem pun menjelaskan, skill ini memungkinkan Sang Suho membangkitkan lawan yang sudah dikalahkan menjadi sekutu. Namun ada batasannya, hanya 3 kali penggunaan. Jika ketiga kali itu gagal, maka musuhnya tidak akan bisa dibangkitkan. Sang Suho terlihat sedikit bingung. Skill yang baru saja ia dapatkan terasa mirip seperti nekromansi, kemampuannya untuk membentuk sebuah pasukan dari bayangan. Ia paham, kemampuan seperti ini tidak terlalu disukai di kalangan para hunter, karena biasanya mengharuskan seseorang menghadapi target yang lebih lemah terlebih dahulu. Dengan penasaran, Sang Suho mencoba menggunakan skill tersebut pada salah satu goblin yang sudah tergeletak sebelumnya. Namun, hasilnya tidak terjadi apa-apa. Melihat itu, Beru pun menjelaskan bahwa Sang Suho membutuhkan sebuah kata khusus untuk mengaktifkannya. Sang Suho masih tampak ragu, sementara Beru di sampingnya terlihat tidak sabar karena ia tahu momen ini akan mengingatkannya pada masa lalu. Perlahan, Sang Suho mengulurkan tangannya, aura gelap mulai menyelimuti tubuhnya. Lalu ia mengucapkan, "Arise." Dari bayangan para goblin tersebut, perlahan muncul tangan-tangan yang bergerak naik ke permukaan. Tak lama kemudian terbentuklah sekelompok pasukan baru yang dikenal sebagai Shadow Goblin. Namun kekuatan mereka masih berada di tingkat yang rendah. Melihat hal itu, Sang Suho berkata, "Jadi ini Shadow Extraction." Ekspresinya sedikit kecewa. Apa yang ia lihat tidak sepenuhnya sesuai dengan bayangannya. Para Shadow Goblin itu terlihat kecil dan terlihat tak memiliki kekuatan. Beru pun menjelaskan bahwa pasukan bayangan yang dibangkitkan memang akan mengalami penyesuaian, baik dari segi ukuran maupun kekuatan. Sang Suho kemudian membaca informasi tambahan dari sistem, lalu berkata, "Dan bukan cuma itu, di sini juga tertulis mereka akan menghilang setelah 1 hari." Beru langsung terkejut mendengarnya dan berkata, "Tidak mungkin, bukankah seharusnya ada skill Shadow Storage untuk menyimpan mereka?" Sang Suho menjawab bahwa ia tidak mendapatkan kemampuan tersebut. Mendengar itu, Beru terlihat cukup kecewa. Skill Shadow Storage ternyata
ternyata tergantikan oleh kemampuan lain yang bernama Ruler Authority. Hal ini membuatnya sadar bahwa jalan yang ditempuh Sang Suho kemungkinan akan berbeda dari Sung Jinwoo. Padahal skill penyimpanan bayangan itu sangat penting untuk pertempuran yang akan mendatang. Melihat reaksi Beru, Sang Suho hanya berkata, "Tenang saja, ini tidak masalah." Setelah semuanya selesai, Sang Suho baru menyadari sesuatu. Sudah 2 hari ia tidak makan apapun. Beru pun menyarankan agar mereka segera keluar dari tempat itu. Untuk melakukannya, Sang Suho hanya perlu menggunakan kunci Shadow Dungeon yang sebelumnya ia dapatkan. Tanpa membuang waktu, Sang Suho pun menggunakan kunci tersebut dan keluar dari dungeon. Ia kembali ke ruang perawatannya, lalu mulai menikmati makanan yang telah disediakan. Dan di saat itu juga, Sang Suho baru menyadari satu hal sederhana. Ternyata makanan di sana benar-benar enak. Ia pun langsung makan dengan lahap, seolah menghapus semua rasa lelah yang sebelumnya ia rasakan. Saat itu Beru mulai menjelaskan, "Tuan muda, sekarang Anda memiliki 3 misi. Misi pertama adalah melindungi bumi dari para monster yang dikirim oleh Outer God." Sang Suho langsung menanggapi, "Jadi aku harus menghadapi para monster yang ada di dalam dungeon." Beru berkata, "Betul sekali, Anda akan menjaga bumi dari ancaman mereka. Semakin banyak monster yang Anda hadapi, level Anda akan terus meningkat dan kekuatan Anda juga akan ikut berkembang. Ini sama seperti yang pernah dilakukan oleh Tuan Besar di masa lalu. Dan untuk misi kedua, Anda harus menemukan dan menyelamatkan Nyonya. Apapun yang terjadi." Sang Suho kembali bertanya, "Apakah aku bisa mengetahui di mana ibuku berada?" Beru menjawab, "Selama Anda terus menghadapi monster yang dikirim oleh Outer God, saya yakin akan ada sebuah petunjuk untuk menemukan keberadaannya." Sang Suho yang mulai memahami situasi tersebut berkata, "Berarti aku memang harus terus menghadapi para monster itu." Beru berkata, "Benar, dan misi ketiga adalah yang paling penting, yaitu mengembalikan kekuatanku. Karena tanpa kusadari, kekuatanku perlahan menghilang sejak aku tidak lagi menerima energi dari Tuan Besar, yaitu Sung Jinwoo. Karena itu, aku ingin mendapatkan kembali kekuatan tersebut." Sang Suho terlihat semakin serius. Ia lalu bertanya, "Lalu bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan kembali kekuatanmu?" Beru menjelaskan, "Aku memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan dan pengetahuan dari target yang memiliki energi. Prosesnya memang tidak mudah, tapi untuk saat ini hanya itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan." Setelah memahami semua penjelasan dari Beru, Sang Suho langsung bangkit dari tempat tidurnya. Tanpa ragu, ia mengajak Beru untuk segera masuk ke dalam dungeon. Namun Beru segera mengingatkannya, untuk bisa masuk ke dalam dungeon, seseorang harus memiliki lisensi hunter terlebih dahulu. Karena itu, ia menyarankan Sang Suho untuk mendaftarkan diri dan mengukur kekuatannya di kantor asosiasi hunter. Mendengar hal itu, Sang Suho langsung penasaran. Ia mulai membayangkan peringkat apa yang akan ia dapatkan. Apalagi dirinya adalah seorang awakener yang bisa terus berkembang. Tak lama setelah itu, Sang Suho pun pergi ke kantor asosiasi hunter untuk menjalani pengukuran kekuatan dan mendapatkan lisensi sebagai hunter. Setelah proses penilaian selesai, hasilnya pun keluar. Sang Suho memiliki 46 kekuatan magic. Itu berarti ia hanya masuk ke dalam hunter berperingkat E. Mendengar hasil tersebut, Sang Suho hanya terdiam. Rasa kecewa mulai muncul dari dalam dirinya. Tanpa banyak bicara, ia langsung meninggalkan kantor asosiasi hunter. Melihat hal itu, Beru mencoba menjelaskan dengan tenang. Ia mengatakan bahwa Sang Suho selama ini lebih fokus meningkatkan kekuatan fisiknya, sehingga wajar saja jika nilai magicnya terlihat rendah. Selain itu, kemampuan seseorang tidak sepenuhnya ditentukan dari jumlah kekuatan magic saja. Namun Sang Suho yang masih merasa kesal langsung menjawab, "Tidak perlu mencoba menenangkanku, itu justru membuat perasaanku semakin tidak nyaman. Kemampuanku masih di tahap awal,
dan sekarang peringkatku hanya E. Apa aku benar-benar bisa melindungi dunia dengan kemampuanku sendiri? Beru lalu menjelaskan bahwa Sang Suho sebenarnya bisa terus meningkatkan levelnya dan menjadi lebih kuat. Namun Sang Suho sudah mengetahui hal penting. Hunter dengan berperingkat E sangat jarang diajak dalam penaklukan dungeon. Artinya, ia akan kesulitan untuk mendapatkan kesempatan masuk ke dalam dungeon. Meski begitu, tak butuh waktu lama sampai Sang Suho menemukan sebuah cara. Dalam sebuah tim penaklukan dungeon, biasanya ada beberapa peran yang berbeda. Peran pertama yaitu para hunter yang bertugas menghadapi para monster. Peran kedua, tim pendukung yang membersihkan sisa-sisa setelah pertarungan selesai. Dan yang terakhir, seorang penambang yang bertugas mengambil kristal dari dalam dungeon. Dari situ, Sang Suho mulai mengambil keputusan. Ia mendaftarkan dirinya sebagai penambang kristal agar tetap bisa masuk ke dalam dungeon. Saat berada di dalam dungeon, Sang Suho mulai menjalankan pekerjaannya. Ia menambang kristal dengan serius. Setelah cukup lama bekerja, ia menghampiri seseorang dan mengucapkan terima kasih karena sudah mengajaknya bergabung dalam tim penambang. Orang itu adalah Taklim, seorang asisten dosen di kampus Sang Suho sebelumnya. Setelah itu, Sang Suho kembali melanjutkan pekerjaannya dengan semangat. Tak lama kemudian, Taklim memanggilnya. Sang Suho pun menoleh. Tiba-tiba, Taklim menundukkan kepalanya. Ia meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Dengan suara pelan, ia mengakui bahwa saat insiden itu terjadi, sebenarnya ia adalah satu-satunya awakener yang ada di sana. Namun, ia tidak memiliki cukup keberanian untuk menghadapi situasi tersebut dan akhirnya memilih untuk pergi. Ia pun kembali meminta maaf karena merasa tidak bisa melakukan apapun pada saat itu. Sang Suho lalu meminta Taklim untuk mengangkat kepalanya. Ia mulai menjelaskan bahwa tidak seharusnya sesama hunter berperingkat E harus merendahkan diri karena kejadian tersebut. Ia juga memahami situasi yang dihadapi oleh Taklim saat itu. Menurutnya, Taklim hanya mengikuti arahan dari asosiasi hunter. Jika hunter berperingkat E bertemu dengan ancaman yang terlalu berbahaya, mereka memang diminta untuk mengutamakan keselamatan diri terlebih dahulu. Mendengar penjelasan itu, Taklim terlihat sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Sang Suho juga merupakan seorang hunter dengan peringkat E. Sang Suho pun menjelaskan bahwa dirinya baru saja mendapatkan lisensi sebagai seorang hunter dengan kekuatan magic sebesar 46 dan menurutnya angka tersebut memang tergolong rendah bahkan untuk ukuran peringkat E sekalipun. Taklim semakin terkejut saat mendengar hal itu. Ia tidak menyangka bahwa kekuatan magic Sang Suho ternyata lebih rendah dibandingkan miliknya. Taklim masih merasa hal itu sulit dipercaya. Ia teringat kejadian sebelumnya saat dirinya memilih menjauh dari situasi berbahaya. Dalam momen itu, ia sempat melihat Sang Suho tetap berdiri menghadapi sosok humanoid sendirian dengan penuh percaya diri. Taklim pun berkata dalam hatinya, apa mungkin aku salah melihat saat itu? Namun Sang Suho tidak terlalu menanggapi hal tersebut. Ia tetap fokus pada pekerjaannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Melihat hal itu, Taklim kemudian kembali berkata di dalam hatinya, sepertinya aku tidak salah lihat. Sang Suho benar-benar luar biasa. Dia bisa menghadapi situasi seperti itu sendirian. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Itu sudah pasti karena Tuan Muda memang sangat kuat. Suara itu ternyata berasal dari Beru yang baru saja muncul. Taklim langsung menoleh ke arah suara tersebut. Wajahnya terlihat bingung. Namun saat ia akhirnya melihat sosok Beru, ekspresinya langsung berubah. Tidak mungkin, itu seorang monster. Sang Suho pun menghentikan aktivitasnya. Ia lalu bertanya kepada Beru, kenapa kamu tiba-tiba keluar seperti itu? Beru menjelaskan bahwa saat ini Sang Suho masih belum cukup kuat. Karena itu ia akan selalu berada di sisi Sang Suho untuk menjaganya. Taklim yang masih merasa takut langsung bertanya, apakah Sang Suho adalah seorang hunter dengan kemampuan summoner? Sang Suho menjawab, kurang lebih seperti itu. Taklim kemudian mengatakan kalau Sang Suho sangat beruntung karena tidak semua hunter mendapatkan kemampuan khusus. Ia sendiri juga merasa beruntung karena memiliki skill untuk berlari dengan cepat. Mendengar itu, Sang Suho langsung berkata, pantas saja kamu sangat jago dalam melarikan diri. Taklim langsung terdiam.
Wajahnya terlihat murung dan sedikit merasa tidak enak. Melihat reaksinya, Sang Suho segera berkata kalau dirinya hanya bercanda. Tak lama kemudian, Sang Suho menoleh ke arah lorong dungeon di depannya. Ia berdiri sambil memperhatikan, lalu mengatakan kalau ini adalah pertama kalinya ia berada di dalam dungeon biasa selain Shadow Dungeon yang sebelumnya ia masuki. Rasa penasaran mulai muncul. Ia bertanya-tanya seperti apa para hunter menghadapi monster yang ada di dalam tempat tersebut. Adegan kemudian berpindah ke tempat para hunter berada. Di sana mereka mulai berbincang jika monster di area ini tidak memberikan hasil yang bagus. Tidak ada runestone sama sekali, dan bahkan kulit serigala pun nilainya tidak seberapa. Salah satu hunter mencoba menenangkan yang lainnya. Ia mengatakan agar tidak terlalu kecewa karena mereka juga belum menjelajahi lebih jauh ke dalam dungeon. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka menemukan sebuah celah di antara bebatuan. Suasana langsung berubah. Mereka terlihat sangat antusias karena ada kemungkinan di balik celah itu terdapat sesuatu yang jauh lebih berharga. Mereka pun mulai bergerak dan masuk ke dalam celah tersebut. Namun saat sampai di dalamnya, semuanya langsung kebingungan. Tempat itu terasa sangat berbeda dari sebuah dungeon. Mencoba memahami tempat apa sebenarnya ini, salah satu dari mereka bahkan mengusulkan untuk kembali dulu dan melaporkan situasi yang mereka temukan. Tapi di sisi lain, rasa penasaran mereka juga semakin besar. Apalagi skill deteksi yang mereka miliki sama sekali tidak merasakan keberadaan monster di area tersebut. Hal itu justru membuat mereka semakin yakin untuk menjelajah lebih jauh. Mereka pun mulai menyusuri area tersebut, mencari tahu tujuan dari tempat aneh tersebut, hingga akhirnya sesuatu yang tak terduga muncul di hadapan mereka. Di tengah area tersebut, mereka menemukan sebuah pedang misterius yang tertancap di tanah. Suasana langsung berubah. Wajah mereka terlihat antusias karena pedang itu tampak sangat kuat. Ada kemungkinan nilainya sangat tinggi. Mereka perlahan mendekat, ingin memastikan seberapa berharganya pedang tersebut. Beberapa hunter mulai mengingatkan agar tetap berhati-hati karena biasanya tempat seperti ini memiliki mekanisme tersembunyi. Namun salah satu hunter yang bernama Kim Jong Yun dengan percaya diri melangkah lebih maju. Ia mengabaikan peringatan dari rekan-rekannya dan mencoba mencabut pedang itu. Kim Jong Yun lalu berkata, "Tenang saja, kalau memang ada sesuatu yang terjadi, aku bisa mengatasinya dengan mudah. Aku ini hunter dengan peringkat C dan posisiku sebagai tanker." Ia pun mulai menggenggam pedang tersebut. Tiba-tiba, sebuah cahaya merah perlahan muncul dari pedang itu. Sesaat setelah itu, Kim Jong Yun merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suasana di sekitarnya langsung berubah, terasa jauh lebih berat dan menekan. Dalam sekejap, pemandangan di sekitarnya seperti ikut berubah. Di dalam pikirannya muncul bayangan taring tajam, disusul dengan banyak mata yang seolah menatap lurus ke arahnya. Namun, Kim Jong Yun tetap melanjutkan tindakannya. Ia menarik pedang itu keluar dari tanah. Cahaya merah semakin jelas menyelimuti pedang tersebut, seolah menyimpan kekuatan yang sangat besar. Setelah berhasil mencabutnya, Kim Jong Yun hanya berdiri tanpa berkata apapun. Salah satu rekannya yang mulai khawatir langsung bertanya, "Hei, kamu tidak apa-apa?" Namun Kim Jong Yun menoleh, tatapannya berubah. Ia lalu berkata, "Berani sekali kamu." Suasana langsung menjadi tegang. Tanpa aba-aba, Kim Jong Yun bergerak cepat ke arah rekannya. Dalam satu serangan, rekannya langsung tak bisa melanjutkan perlawanan. Semua yang melihat kejadian itu langsung terdiam. Mereka benar-benar tidak menyangka dengan apa yang terjadi. Kim Jong Yun yang tadi masih bersama mereka, kini justru menyerang tanpa ragu. Ketegangan semakin terasa, tak ada yang berani bergerak. Namun setelah melihat situasi seperti itu, mereka semua langsung kabur melarikan diri. Kim Jong Yun kembali berbicara, "Siapa yang berani menginginkan pedang milik sang raja?" Dari ucapannya mulai terlihat bahwa ada sesuatu yang menguasai dirinya, seolah-olah kesadarannya sudah diambil oleh sesuatu yang lain. Ternyata makhluk yang sekarang sedang menguasai tubuh Kim Jong Yun salah satu prajurit milik Rakan, sang monark binatang buas.